sepantasnya kita sebagai hamba Allah yang beriman, apalagi ketika Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan ini kan berkah, rahmat. Karena tidak semua orang mendapatkan keberkahan untuk bertemu di bulan Ramadan. Dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hari ini sudah mempertemukan kita kembali di podcast Ramadan Asia tahun 1446 Hijriah. Yang hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, seorang pegawai ya, bisa dibilang seorang pegawai, seorang ustazah yang sudah melanglang buana di dunia dakwah Kalimantan Barat, yaitu Hajah Ida Jumiati Sos MSI. Nah, selamat datang Umi Ida. Selamat datang Mbak Dian. Nah, insya Allah Umi, hari ini kita akan membahas tentang amalan apa saja atau amalan utama yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu ya Umi, kita sudah masuk ke pekan kedua nih Umi. Mungkin kemarin pekan pertama kita sedang semangat-semangatnya menjalankan ibadah Ramadan. Nah biasanya nih kalau udah di pekan kedua, pekan ketiga mulai menurun tuh Umi. Karena biasanya nih Umi, bunda-bunda Aisyah di rumah mulai sibuk mau bikin kue lah, persiapan lebaran dan sebagainya. Nah ini Umi, Dian di sini ingin bertanya nih kepada Umi. Kira-kira amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar podcast Pimpinan Daerah Asia Kota Pontianak yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini ya kita sekarang sudah memasuki hari ke-14 ya Ramadan. Alhamdulillah atas izin dari Allah, ini merupakan salah satu keberkahan ketika kita dipertemukan di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita ketika kita ketemu hilal atau bulan Ramadan, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Salah satu doanya adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Dan kita juga bagaimana kita bisa agar bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan, ketenangan, keimanan dan keislaman. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima amalan itu. Sehingga ada beberapa amalan utama yang menjadi bekal buat kita ketika di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah bagaimana kita memperbanyak untuk sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita juga bisa membaca Al-Quran. Membaca di sini bukan hanya sekedar mentadaburi Al-Quran, tapi bagaimana kita memahami isi Al-Quran. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita memperbanyak membaca doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah aku. Sambil kita merasakan bagaimana kita banyak dosanya, banyak hilafnya, sehingga Allah insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang Mbak Dian. Umi tadi bilang ada 3 amal utama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, seperti sholat wajib dan sunnah, membaca Al-Quran, dan terakhir membaca doa dan zikir ya Umi ya. Terkait sholat nih Umi, kita kan di bulan Ramadan ada Allah beri tambahan sholat sunnah, yaitu sholat tarawih. Nah terkait sholat dan bacaan Al-Quran, apakah kita perlu menargetkan tuh Umi? Misalnya kita harus nih wajib ngerjain nih tarawihnya, segala tilawahnya harus segini, itu bagaimana Umi pendapat Umi? Ya, sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah yang beriman, apalagi ketika Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan ini kan berkah, rahmat. Karena tidak semua orang mendapatkan keberkahan untuk bertemu di bulan Ramadan. Sehingga kita harus punya target. Karena ketika kita punya target, maka insya Allah disitulah kita termotivasi untuk melakukan amal sebanyak-banyaknya. Tapi bukan hanya sekedar melakukan banyaknya, tapi juga menjaga kualitasnya. Sehingga dengan target itulah yang akan menjadi motivasi awal bagi kita dan dimulai dengan niat yang ikhlas. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita
Ketika mulai dari kita puasa, bagaimana Rasulullah menyatakan dalam satu hadis sahih, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambih. Barang siapa berpuasa dengan iman, dengan keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosa kita yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti dengan melakukan semua amal-amalan tadi, Ramadan kita akan lebih berarti ya Umi ya. Benar. Dari bangun tidur hingga tidur lagi. Nah ini Umi, tadi kan Umi bilang segala sholat dan sebagainya. Kita tuh kan bakal kekurangan waktu tidur ya Umi ya. Iya benar. Karena bulan Ramadan ini memang Allah sediakan untuk kita meminta ampunan dan meminta keberkahan kepada Allah. Nah Umi, apakah ada tips-tips untuk menjaga amalan-amalan tersebut supaya tetap istiqomah hingga akhir Ramadan nanti? Baik. Adapun tipsnya yang pertama adalah niat kita luruskan. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir buat kita, dan ini adalah kesempatan emas dan kesempatan yang paling istimewa. Jadi ketika kita menjadikan itu adalah kesempatan yang berharga buat kita, maka kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan ini dari awal hingga di akhir Ramadan. Karena semangat itu harus ada dan harus terbangun dalam diri kita sendiri. Yang kedua, tipsnya adalah semua yang kita lakukan betul-betul kita ikhlas dan berharap hanya kepada Allah. Karena ketika kita berharap hanya kepada Allah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW juga memberikan kesempatan kepada kita bagaimana kita terus untuk termotivasi di bulan Ramadan ini. Apalagi di bulan Ramadan ini bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita tidak akan menemukan bulan-bulan yang lebih baik 1000 bulan kecuali di bulan Ramadan. Baik Umi. Bunda-bunda sekalian, Umi sudah menyampaikan nih bahwa kita harus meluruskan niat, harus ikhlas dalam beribadah dan mengerjakan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Berfastabiqul khairat lah ya, berarti fastabiqul khairat. Iya. Nah, gimana dengan kita misalnya bunda-bunda Aisyah di rumah yang pekerja, lansia yang mungkin nggak sempat nih kekurangan waktu untuk baca Quran, untuk zikir, apakah tetap harus dipaksakan tuh Mi? Iya. Ya, segala sesuatu itu kan harus kita mulai dari diri sendiri. Jadi kalau memang kesempatan Ramadan ini ternyata kita kurang dalam berinteraksi dengan Al-Quran, sebenarnya kita rugi, sangat rugi. Karena kita nggak tahu apakah ini adalah Ramadan kita terakhir. Sehingga ketika kita memaknai Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah, Ramadan yang penuh dengan waktu yang sangat istimewa bagi diri kita, maka kita berusaha untuk tidak melupakan untuk selalu berzikir kepada Allah. Walaupun dengan yang zikir-zikir yang paling ya kita kenal dengan ucapan istighfar, astagfirullahaladzim. Terus kita juga memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus kita juga banyak untuk memohon ampunan kepada Allah. Ya minimal kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 33 kali masing-masing, dan kita genapkan dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah dengan kita berharap hanya kepada Allah, siapa tahu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Karena Mbak Dian, kalau Allah sudah memberikan ampunan kepada kita, kita yakin insyaallah mudah-mudahan doa-doa kita Allah kabulkan insyaallah. Umi, tadi kan Umi bilang kalau amalan-amalan itu bisa sholat dan sebagainya, tilawah dan sebagainya. Apakah ada misalnya satu amalan yang bisa ngebooster kita selama Ramadan ini supaya kita tetap bisa bertahan nih sampai selepas Ramadan? Nah, Umi, tadi kan kita sudah membicarakan tentang amalan, keberkahan apa saja yang bisa kita dapat. Nah, ini Dian sedikit mau bertanya nih Umi, tentang doa apa saja yang bisa kita amalkan dan kita pinta kepada Allah selain doa secara umum ya Umi, ya secara pribadi. Nah, doa yang bisa kita pinta kepada Allah itu doa apa Umi? Ya kalau kita sebagai orang tua, sebagai ibu, pasti kita pengennya anak-anak kita bisa dalam kebaikan ya. Mungkin bisa kita pinta sama Allah ya. Salah satu doa yang populer yang pernah diajarkan oleh Rasulullah itu adalah
Allahumma barik li fi auladi wahfazhum wala tadarrahum warzuqna birrahum. Ya Allah, berikanlah kebaikan yang banyak buat anak-anakku. Jagalah mereka dan janganlah engkau celakakan mereka. Dan berikanlah ketaatan mereka kepadamu dan kepada kami sebagai kedua orang tuanya. Insya Allah, pasti kita sebagai orang tua pengennya menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Oke. Nah, itu doa tentang sebagai kita orang tua untuk ke anak ya Umi ya. Tapi kalau misalnya untuk yang Ramadan nih Mi, Ramadan doa. Ramadan ya bisa juga yang tadi kita minta ampunan Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah aku, sambil kita menyadari kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Selain itu juga kita memperbanyak dengan zikir-zikir yang lain. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan bisa doa-doa apa saja. Yang penting doa untuk keselamatan dunia dan akhirat buat kita sebagai hamba Allah. Berarti intinya selama bulan Ramadan ini perbanyaklah doa ya Umi ya. doa Doa dan zikir. apapun gitu ya Umi ya, zikir juga. Karena pasti Allah mendengar ya Mi ya. Dan berikutnya nih Mi, amalan di dalam bulan Ramadan ini salah satunya itu kan kita tahu 10 hari terakhir tuh Mi, ada yang sebut malam Lailatul Qadar. Iya, Rasulullah juga memberitahu kepada kita bahwa kita harus memperbanyak tuh amalan-amalan. Nah, untuk di malam Lailatul Qadar sendiri Umi, apakah ada amalan khusus tuh Umi? Iya. Kalau malam Lailatul Qadar itu kita kenalkan dengan Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib kita jaga, yang sunnah juga kita laksanakan. Sehingga ketika kita baca Al-Quran, itu kan 1000 kebaikan yang kita dapatkan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi itu dari 3 huruf. Alif sendiri, lam sendiri, dan mim sendiri. Selain itu juga ya banyak kita untuk beritikaf di masjid. Karena tujuan itu adalah kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi yang harus kita ingat itu adalah akhirat, bukan dunia. Karena kita kan banyak sudah disibukkan di luar Ramadan kan disibukkan dengan dunia. Tapi bagaimana Ramadan itu mengingatkan kita bahwa kita ingat kepada akhirat, ingat kepada Sang Pemilik yang sesungguhnya, itu hanya Allah ya. Iya. Karena tujuan Ramadan ini kan inginnya membersihkan diri kita dari dosa-dosa agar kita mendapatkan ampunan Allah. Itu intinya seperti itu. Setahu dia nih Om ya, itikaf tadi Om ada sedikit menyinggung. Itikaf ini kan umum dilaksanakan di masjid. Iya. Nah, kalau misalnya untuk bunda-bunda Aisyah, Umi, apakah bisa melakukan itikaf itu misalnya hanya di rumah saja gitu, Umi? Jadi yang namanya itikaf sesungguhnya itu memang di masjid. Sehingga dari awal, walaupun bukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kayak kita mau tarawih, niatkan di awal ketika kita mau ke masjid dari awal sebelum kita melaksanakan sholat isya atau sholat sunnah sebelum isya, niatkan kita untuk beritikaf di masjid. Niatkan. Dan betul-betul kita mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sama kan ketika di bulan Ramadan ini memperbanyak amalan bukan hanya di siang hari tapi juga di malam hari. Sehingga ya kita ingatkan dalam satu hadis Rasulullah, maka Ramadanan imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddamat li zambi. Jadi ketika kita menghidupkan malam, baik itu sholat tarawih atau sholat sunnah yang lainnya, dengan iman mengharapkan ridha Allah, dosa-dosa kita yang lalu juga akan Allah hapuskan. Itu ya Mbak Dian. Iya, berarti harus di masjid ya, Umi Iya. ya. Walaupun misalnya tidak minat, apakah bisa Umi? Bisa. Yang termasuk penting, ya, Umi, ya? yang penting dari niat awal. Jadi itikaf itu bukan berarti banyak jumlah, tapi niat awal ketika kita mau masuk masjid, niatnya untuk itikaf. Dan setelah itu ya kita selesaikan. Misalnya kita mau niatnya setelah sholat tarawih, misalnya kita pulang, misalnya jam 8:30.
Berarti sampai jam segitu niatnya, niat awalnya. Nah, berarti bunda-bunda solehah di rumah, kita nih kan sudah berada di pekan keduanya Ramadan. Bentar lagi bakal masuk ke 10 hari terakhir. Nah, jadi niatkanlah setiap misalnya kita sholat Isya dan Tarawih di masjid, itu niatkanlah sekaligus sama itikaf. Mungkin bunda-bunda sekalian gak bisa semalaman tuh di masjid, cuma dengan niat tersebut Allah sudah mencatat kebaikan kita ya Umi ya. Nah Umi, apakah ada kesimpulan dari Umi? Mumpung kita sudah di akhir nih Umi, di akhir podcast. Baik, seluruh pendengar dimanapun berada di podcast Pimpinan Daerah Asia Kota Pontianak, bahwa untuk Ramadan ini bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena kita pengen ketika Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling berharga buat kita, yang penuh dengan makna, dan menjadikan momen Ramadan ini menjadi momen yang istimewa buat kita. Dan mudah-mudahan Allah bisa menyelamatkan kita semua, Allah bisa menjadikan keimanan kita meningkat, dan Allah juga menjadikan keislaman kita semakin kuat dan semakin membara semangatnya dalam kita melaksanakan amalan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah bisa menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada Umi Ida yang sudah menyampaikan amalan-amalan atau tips-tips apa saja yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Nah, kita sudah berada di akhir podcast, bunda-bunda sekalian. Semoga apa yang Umi Ida sampaikan tadi bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Intinya niat saja, sisanya biar Allah yang menerima atau tidaknya gitu ya Umi ya. Dan selain bermanfaat di Ramadan ini juga bisa bermanfaat hingga kita ketemu lagi bulan Ramadan tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari kami hari ini. Saya mengundurkan diri. Terima kasih kepada Bu Ida. Nasum minallahi fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.